seorang ibu, seorang istri, dan sekaligus petarung. Mary Kom harus memilih antara menggapai mimpi juara dunia atau menyelamatkan nyawa putri kecilnya yang sedang berjuang di meja operasi. Inilah kisah nyata yang bikin kita sadar, kekuatan seorang ibu tidak ada tandingannya. Gadis ini bernama Chum Ne-jang. Suatu hari, ia menemukan sepasang sarung tinju di reruntuhan rumah dan membawanya pulang. Namun ayahnya tidak menyukainya, karena tinju dianggap bukan untuk anak perempuan. Meski begitu, Chum Ne-jang keras kepala. Setiap hari, ia tetap memakai sarung tinju itu dan berlatih. Ibunya hanya bisa tersenyum melihat kegigihan putrinya. Waktu berlalu, Chum Ne-jang tumbuh menjadi remaja. Suatu hari di sekolah, ia terlibat perkelahian dengan seorang anak laki-laki. Ia menyerangnya membabi buta demi membela temannya yang selalu disakiti pacarnya. Perkelahian itu tidak berlangsung lama, karena guru segera datang melerai. Saat pulang, ayahnya melihat wajah Chum Ne-jang penuh memar. Sang ayah sebenarnya ingin putrinya masuk sekolah atletik, tapi ia tidak suka melihat Chum Ne-jang berkelahi. Akhirnya ia menghukum putrinya dan melarangnya keluar rumah selama seminggu. Seminggu kemudian, saat hendak berangkat ke sekolah, Chum Ne-jang kembali bertemu dengan anak laki-laki yang pernah ia lawan. Amarahnya bangkit. Ia pun menantangnya bertarung, mengenakan sarung tinju, dan perkelahian kembali terjadi. Pria itu akhirnya melarikan diri tapi Chum Ne-jang masih mengejarnya. Mereka terus berlari sampai masuk ke sebuah gym, tempat beberapa orang sedang berlatih tinju. Seorang pelatih langsung berteriak menghentikan keributan. Ia menegaskan bahwa sarung tinju bukan untuk berkelahi, melainkan untuk olahraga. Pelatih itu bernama Pelatih Singh, seorang mantan juara tinju Asia. Mendengar hal itu, Chum Ne-jang langsung tertarik dan mengatakan ingin belajar tinju darinya. Singh memberinya kesempatan, dengan syarat ia harus datang setiap pagi pukul 7 untuk berlatih. Chum Ne-jang begitu gembira hingga memeluk lawan yang baru saja ia hadapi, lalu pulang dan memberitahu ibunya. Sang ibu mendukung tetapi ayahnya menolak. Meski begitu, Chum Ne-jang tetap bertekad. Keesokan paginya, ia bersiap untuk latihan pertamanya. Bahkan ia rela memanjat atap mobil agar tidak terlambat. Namun saat tiba di gym, Singh hanya menyuruhnya duduk menonton hingga latihan selesai. Hal itu terus terjadi setiap hari. Selama 10 hari berturut-turut, ia hanya duduk memperhatikan para petinju berlatih tanpa diberi kesempatan. Hingga akhirnya pada suatu sore setelah latihan usai, Pelatih Singh memanggil Chum Ne-jang masuk ke ring. Sejak saat itu, ia resmi mulai berlatih bersama yang lain. Suatu hari, Chum Ne-jang melihat adiknya menangis karena sapi-sapi mereka digadaikan untuk membayar hutang. Ia pun berjanji akan menebus sapi-sapi itu. Tak lama, ia mendengar kabar ada pertarungan jalanan berhadiah uang. Dengan tekad kuat, ia memutuskan untuk ikut. Dalam pertarungan itu, Chum Ne-jang menantang seorang pria bernama Labuai. Awalnya ia diremehkan, bahkan ditertawakan. Labuai menyatakan jika Chum Ne-jang bisa bertahan setiap 15 detik, ia akan memberinya $4. Pertarungan dimulai. Chum Ne-jang sempat menghindari serangan tapi beberapa pukulan mengenai wajahnya hingga ia terjatuh. Meski begitu ia bangkit lagi dan berusaha menyerang balik, namun tenaganya terlalu lemah. Dengan satu pukulan telak, Labuai berhasil mengalahkannya. Meski kalah, Chum Ne-jang sempat bertahan hingga 45 detik. Artinya ia berhak mendapat $11. Awalnya calo hanya mau membayar $4, tapi berkat bantuan seorang pria, ia akhirnya mendapatkan jumlah penuh. Keesokan harinya, ia langsung menebus sapi-sapi milik keluarganya, membuat adiknya sangat bahagia. Hari-hari berikutnya, Chum Ne-jang terus berlatih hingga akhirnya diumumkan ada kejuaraan tinju tingkat regional. Namanya tidak tercantum di papan pengumuman, tetapi Pelatih Singh menjelaskan bahwa namanya sudah masuk daftar. Hanya saja diubah karena terlalu panjang. Sejak itu ia dikenal dengan nama Mary Kom. Di kejuaraan itu, Mary menjalani pertandingan pertamanya. Ia tampil penuh semangat, serangannya tepat sasaran, hingga akhirnya berhasil menjatuhkan lawannya dan memenangkan medali pertamanya. Dengan gembira, Mary menunjukkan medali itu kepada ibunya. Sementara itu di sebuah kedai kopi, ayah Mary membaca koran yang memberitakan tentang seorang petinju wanita juara dari desa mereka. Saat melihat wajah putrinya di koran, ia marah dan langsung pulang. Dengan emosi, ia menuntut Mary menyerahkan sarung tinjunya. Saat Mary memberikannya, sang ayah langsung membuang sarung tinju itu ke dalam api. Mary sangat terkejut. Pertengkaran pun terjadi. Ayahnya memberi dua pilihan, memilih keluarga atau memilih dunia tinju.
Dalam suasana tegang, Mary akhirnya menjawab bahwa ia lebih memilih tinju. Mary terus menekuni dunia tinju. Seiring waktu, ia meraih banyak kemenangan hingga akhirnya lolos ke kejuaraan dunia di Turki. Penduduk desa berbondong-bondong berkumpul di depan televisi kecil untuk menyaksikannya. Namun ayah Mary masih belum bisa menerima putrinya sebagai petinju. Ia memilih tetap di rumah, diam, tanpa ikut menonton. Di atas ring, penampilan Mary awalnya tidak bagus. Ia beberapa kali terkena pukulan keras hingga tertinggal poin dari lawannya. Sementara itu diam-diam sang ayah akhirnya ikut menonton dari kejauhan. Saat melihat putrinya berjuang, hatinya mulai luluh. Ia pun berteriak memberi semangat. Teriakan itu membuat semua orang terkejut sekaligus bahagia. Untuk pertama kalinya, sang ayah mendukung Mary. Dari kejauhan Mary pun merasakan kekuatan baru. Ia bangkit, melawan balik dengan penuh tenaga, menyerang lawannya satu persatu hingga akhirnya keluar sebagai juara dunia. Air mata menetes dari wajahnya saat menyaksikan kemenangan itu. Kini, ia akhirnya menerima Mary sepenuhnya, merestui dan memberkati karirnya sebagai seorang petinju. Mary memberikan jam tangan kepada ayahnya sebagai hadiah kemenangan di Turki. Suatu malam saat makan bersama Onler, ia mengeluh karena ibunya sering menjodohkannya dengan pria lain. Onler kemudian berkata bahwa jika Mary ingin menikah dengannya, ia akan selalu mendukung apapun pilihannya. Ucapan itu membuat Mary terdiam. Tak lama kemudian kejuaraan dunia kembali digelar. Kali ini lawannya adalah petinju Jerman yang terkenal ganas. Pada ronde pertama, Mary tampil baik. Tetapi di ronde kedua, pikirannya buyar, terganggu oleh ucapan Onler sebelumnya. Fokusnya hilang, ia menerima pukulan demi pukulan hingga kewalahan. Di waktu istirahat, pelatih Singh memarahinya agar kembali fokus. Ronde ketiga pun dimulai dan Mary bangkit. Dengan serangan beruntun, ia berhasil menjatuhkan lawannya dan kembali menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya. Dalam perayaan kemenangan itu, Mary berteriak menerima lamaran Onler. Semua orang bersorak, namun pelatih Singh marah. Ia khawatir pernikahan akan mengakhiri karir Mary. Namun Mary tetap teguh dengan pilihannya. Akhirnya, Mary menikah dengan Onler. Mereka bahagia, meskipun Singh memilih menjauh. Waktu berlalu, Mary hamil, lalu melahirkan anak kembar. Rampa dan Ninai, ia menikmati perannya sebagai ibu, namun diam-diam merindukan tinju. Setelah beberapa tahun, situasi ekonomi keluarga makin sulit, dan Onler menyarankan Mary untuk kembali bertinju. Awalnya Mary ragu, minder karena bertubuh membaik setelah melahirkan, namun dorongan sang suami membuatnya bersemangat kembali. Mary mulai berlatih lagi meski staminanya jauh berkurang. Onler menyarankan agar ia kembali ke pusat kebugaran. Di sana, Mary mencoba mendekati pelatih Singh, tetapi Singh masih dingin dan tidak peduli. Mary pun berlatih sendiri dengan dukungan teman-temannya. Suatu hari, Mary memberanikan diri datang ke rumah pelatih Singh. Ia memohon agar Singh melatihnya kembali karena hanya Singh yang mampu membangkitkan dirinya. Singh akhirnya setuju, tapi dengan satu syarat. Mary harus berlatih 2 kali lebih keras daripada sebelumnya. Sejak saat itu, Mary memulai latihan ekstra keras, menguras tenaga, dan berjuang setiap hari untuk mengembalikan stamina dan kekuatan seperti dulu. Setelah sekian lama vakum, Mary akhirnya kembali ke ring. Ia mewakili India dalam kejuaraan dunia di Cina. Dengan berat hati, ia meninggalkan keluarga dan kedua anaknya. Satu persatu pertandingan berhasil ia menangkan, hingga akhirnya ia melaju ke babak final. Namun tepat sebelum pertandingan dimulai, Mary menerima kabar buruk dari suaminya. Putrinya, Ninai, jatuh sakit parah. Dokter menemukan ada lubang di hatinya dan ia harus segera dioperasi. Mary terkenjungkang. Air matanya menetes saat masuk ke ring. Fokusnya hilang, ia berkali-kali menerima pukulan telak dari lawannya. Sementara itu, di India, Ninai tengah menjalani operasi kritis. Detak jantungnya sempat berhenti, membuat suasana rumah sakit panik. Dokter berusaha keras menyelamatkannya. Di sisi lain, Mary hampir tumbang. Ia sempat jatuh dan wasit mulai menghitung. Tapi entah dari mana, Mary kembali berdiri. Mengingat putrinya, ia menemukan kekuatan baru. Serangan demi serangan ia lancarkan, membuat lawannya kewalahan. Hingga akhirnya sebuah pukulan telak menjatuhkan lawan untuk terakhir kalinya. Pada saat yang bersamaan, operasi Ninai berhasil. Detak jantungnya kembali normal, kabar itu membuat Mary lega. Ia menangis haru di podium kemenangan. Bendera India berkibar, lagu kebangsaan bergema, dan semua orang bersorak bangga. Film pun ditutup dengan penuh emosi. Seorang ibu, seorang istri, dan sekaligus petarung. Mary Kom berhasil mengharumkan bangsanya, sekaligus menyelamatkan harapan keluarganya.